Cek, bismillah. Baik, ikhwan wal akhwat, acara manakib akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadratal mukarram wal muhtaram, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarram wal muhtaram, para ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus guru kita al-mukarram Kiai Haji Muhammad Adi Hanafi Akbar radhiyallahu an beserta ummi dan duriyahnya, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan dan kami takdimi segenap tokoh masyarakat dan wakil talqin, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Mirwan LCMPDI, dan juga wakil talqin dari Lumajang Kiai Nur Syahid yang kami hormati, dan juga kepada seluruh pengurus Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ponpes Suryalaya perwakilan Kabupaten Jember dan juga Lumajang yang kami takdimi. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang bermanfaat dan barokah ini dalam satu acara manaqib Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jailani Qaddasallahu sirrah, Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Jember. Salatullah wassalamu, marilah kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikut sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, susunan manaqib pada malam hari ini terangkai sebagai berikut. Acara ini akan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Kidin. Menempati acara berikutnya adalah pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Ustadz Robi. Acara yang keempat yaitu pembacaan tawassul yang akan dipimpin oleh Ustadz Haryanto. Menempati acara yang kelima adalah pembacaan mangkobah yang akan dibacakan oleh Ustadz Bukhari. Dan pembacaan doa merupakan rangkaian acara yang keenam yang akan dipimpin oleh Ustadz Samsul Munir. Tausiah agama merupakan rangkaian acara berikutnya dan akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Mirwan LCMPDI dari Surabaya. Acara kita yang terakhir akan kita akhiri dengan pembacaan sholawat Bani Hashim bersama-sama. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan Ummul Kitab. Yang pertama kita khususkan untuk Syekhuna wa Mursiduna Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Syekh Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah, dan semoga barokah dan karomahnya mengalir kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Berikut juga untuk keluarga dan duriyahnya, semoga selalu dalam pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah juga kita khususkan untuk guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Adi Hanafi Akbar radhiyallahu an. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah barokahkan umurnya, disempurnakan ilmunya,
disempurnakan barokah dan karomahnya, sehingga selalu membimbing kita semuanya. Berikut juga untuk Ummi dan duriahnya, semoga selalu dalam penjagaan Allah, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Untuk keluarga kita, guru-guru kita dan leluhur kita yang sudah meninggalkan kita, senantiasa Allah terima amal baiknya dan diampuni dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Untuk kita semua, keluarga, tetangga yang masih bersama kita, Allah kuatkan iman dan Islamnya, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, yang sakit disehatkan, yang memiliki masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Allah jadikan kita semuanya, keturunan kita semuanya solih solihah. Allah istiqomahkan kita semua dalam amalia ini sampai hayat menjemput kita, dan Allah husnul khotimahkan kita semuanya, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Untuk semua pengurus, semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran, kiranya dapat melayani para ikhwan dan akhwat dengan baik, serta menjadi contoh dan propol kebaikan, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, selanjutnya acara berjalan sesuai yang sudah kami sampaikan. Kepada seluruh petugas, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syaikhullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an, yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Yang kedua,
terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, Ajabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami segarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh,
guna kebaikan dohir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dohir maupun batin, yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap walau disakiti orang. 5. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila hadrati saya Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahil aba'i wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin was syuhada was sholihin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wa qira'atil muhlisin wa ahli tafsir wa muhaddisin wa sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ila ruhi kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila arwahi ahli silsilati Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa jami' ahli turuqi khususan ila hadratis sultanil awliya ghausil azam qutbil alamin sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu
وشهد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وشهد الشيخ معروف الكرهي وشهد الشيخ سر الشقطي وشهد الشيخ حبيب العجمي وشهد الشيخ حسن بصري وشهد الشيخ جعفر صادق وشهد الشيخ يوسف همداني وشهد الشيخ أبي ياسين البستامي وشهد الشيخ باودين النقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة سيدنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة سيدنا ومرشدنا آمير المؤمنين حضرة الشيخ Kiai Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin وسيدنا المكرم Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم سيء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة الحمد لله ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كاف إلى كاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام. سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالنقاد وتنفرج بالكراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم أنعمت علينا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati sultanil awliya'il ghawsil azam kutubil alamin Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam.
Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan manaqib malam ini akan dibacakan mangkobah ke-18, yakni berkat karamah Syekh Abdul Qadir, bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan ada seorang laki-laki dengan datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki, karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak dan doanya selalu diterima Allah yang Maha Kuasa. Kata Syekh Abdul Qadir, permohonanmu itu wajar-wajar saja. Nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majlis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh sambil menyerahkan bayinya. Ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak lelaki, namun kenyataannya kini bayi perempuan bukan bayi laki-laki. Kata Syekh Abdul Qadir, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang. Nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan, lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembebat bayinya dengan diliputi rasa bahagia, si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karamah Syekh Abdul Qadir dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Bibarakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil ashiya qudbi rabbani wal ghatis samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وشار بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفارج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة أبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياء السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين ببركة شعب القادر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi karamati wa barakati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa bi barakati Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin wa bi barakati Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar Syekh Al-Fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wal ahwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Tidak ada suatu hal yang secara kebetulan, secara hakikat. Kalau pada zahirnya kita bilang kebetulan, namun pada hakikatnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri, para ikhwan wal akhwat,
para ustadz, para kiai, para wakil talqin, sahibul bait, sahibul ma'had. Ini tidak menyangka bisa di Surabaya. Mungkin di antara kita belum ada yang tahu ya, yang kenal. Saya akan sedikit memperkenalkan diri. Saya orang Sulawesi, dari Sulawesi Barat. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada intonasinya, tiba-tiba keras, lantang, nah, anggap aja itu biasa ya. Karena biasanya logatnya, dialeknya, kalau orang Arab bilang lahjanya. Oh, apa itu? Marah-marah ya? Enggak, bukan marah-marah. Memang begitu sudah. Orang begitu sudah. Mirip-mirip sama Ambon. Alhamdulillah, saya diberi jodoh di Surabaya. Ya, alhamdulillah, beliau adalah anak guru kita. Mudah-mudahan Abah, Umi senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berangkat, Abah Umi berpesan sama saya, salam ya sama Ikhwan di Jember dan Lumajang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini di acara manaqib senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan diberi kekuatan? Karena banyak orang yang sehat tidak bisa datang manaqib. Ada orang yang sehat tidak kuat mendirikan sholat. Ada orang yang sehat, kuat, berotot, tapi tidak kuat satu ya. Ini saya belum kencang ini. Bagaimana kalau saya kencang suaranya? Mungkin meledak ini salonnya ini. Iya. Banyak orang, udah besar ya. Baru santai saya ngomongnya itu, belum aslinya itu. Baru mukaddimah. Jadi banyak orang yang sehat, yang kuat, kalau diajak berzikir tidak mau. Tapi kalau diajak nonton MotoGP, wah, 2-3 jam. Apalagi kalau diajak nonton film India. Iya. Ini fakta, Pak. Fakta. Padahal zikir kita itu 165. Kalau pegang HP dari pagi sampai malam, coba bayangkan itu browsing. Kuat toh? Kuat. Mengaku saja. Iya. Karena saya juga kuat pegang HP. Tapi saat belajar, saya pegangnya belajar, tidak hanya asal pegang. Belajar hadis tentang zikir, manfaat zikir, kemuliaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang aneh-aneh. Nanti kamu jadi orang aneh. Ya. Belajar saja zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Datang saja ke tempat-tempat yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti manaqib. Daripada di rumah ini 1 kali 1 bulan. 1 kali 1 bulan. Rasa ngantuk, rasa capek, rasa lelah, ta'ban wa kaslana itu akan diganti oleh Allah dengan berbagai sejuta kebaikan. Nanti di akhirat kala itu akan dibalas itu. Rasa capekmu, urat-uratmu, dagingmu itu akan menjadi saksi di akhirat kelak nanti. Ketika mau disiksa, ya Allah, jangan kau siksa tubuhku. Tubuh ini saya pakai pergi manaqib. Kaki ini saya pakai melangkah ke tempat yang engkau ridhoi. Apa itu? Manaqib. Apa itu manaqib? Meskipun Allah tahu, tapi namanya Allah bertanya. Manaqib siapa?
Manaqib Kekasihmu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Sebab kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrus shalihin," menyebut nama orang-orang yang soleh. Siapa saja orang yang soleh. Tapi ada juga namanya soleh tapi tidak soleh. Yang mudah-mudahan jadi orang soleh. Menyebut nama orang yang soleh. Abah, pangirsa Abah. Dan para waliullah itu kafaratun anil dzunub. Menghilangkan dosa-dosa kita. Nah, ini pondok mungkin belajar nahwu, kenapa memakai kata-kata an? Diampuni dosanya yang telah lalu, sekarang dan akan datang. Itu penggunaan kata-kata an itu. Makanya tidak menggunakan min. Dzikrus shalihin, menyebut nama orang yang saleh, apalagi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kafaratun anil dzunub. Bayangkan Pak, dosa kita yang 29 hari kita hadir pada hari ke-30 manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, itu maka dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak. Daripada cuma di rumah tidak ada gerakan. Ini olahraga ini juga, ini sehat kita ini. Ini berdatangan para malaikat. Itu tempat-tempat yang senantiasa kita tempati untuk berzikir. Karena orang yang bisa lihat dibuka penglihatannya oleh Allah itu tempat itu bagaikan emas. Ada sebuah kisah, ini asli ini. Di Indonesia selalu ditempati berzikir khatam setiap malam Jumat. Sampai ada orang yang memimpikan, bukan ikhwan, namun pada akhirnya menjadi ikhwan. Kenapa rumahmu itu kok seperti emas? Karena setiap malam Jumat ditempati untuk berzikir. Itu bagaimana kalau diperlihatkan aslinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah itu kita bagaikan emas karena mengundang para malaikat, menurunkan berkah. Wa inda dzikri shalihin, dan ketika menyebut nama orang yang saleh, tanzulur rahmatu wa tahsulul barakah, maka turunlah rahmat dan mendapatkan namanya berkah. Bayangkan Pak, berkah ilmu, berkah dapat pahala, berkah cinta, berkah dapat kasih sayang, turun rahmat. Rahmat Allah itu sangat luas. Wasi'ul maghfirah. Kita datang, yang datang ini tukang marah-marah. Datang manaqib, turun rahmat. Akhirnya jadi tidak pemarah, suka senyum-senyum. Yang tadinya tukang emosi, datang manaqib, tidak jadi emosi, sifat emosinya itu hilang itu. Yang tadinya kikir, tidak pernah mau menyumbang bersedekah, datang manaqib, turun rahmat. Akhirnya dia mau menjadi bersedekah. Tidak apa-apa, sedekahnya dulu sedikit, daripada banyak tidak ikhlas. Ya, ini 5 rupiah terus, lama-lama jadi banyak. Kalau sedikit juga bertumpuk-tumpuk kan berat. Coba kumpul itu uang koin 500 rupiah, 500, akhirnya jadi 1 karung. Berat toh? Berat kalau dipikul. Beras saja berat, apalagi koin. Itu berkah itu, tanzur rahmah. Yang tadinya orangnya sombong, al-mutakabbir, maka turunlah rahmat, maka Allah sisipkan di dalam dirinya sifat at-tawadu, kerendahan diri, rendah hati. Nah, kalau dulunya ketemu apa? Tidak bisa dilihat matanya, apa? Ajak berkelahi. Hah? Kan ada begitu. Kalau ketemu apa, lihat-lihat. Apa lihat-lihat? Kenapa muka saya ini ya? Itu. Mau ajak berantem. Datang manaqib, datang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanzulur rahmah. Maka turunlah rahmat, maka sifat seperti itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadu. Akhirnya monggo.
panjenengannya lembut. Yang tadinya duduknya sering begini, sudah baik. Yang tadinya beli mobil baru lewat, sering ditutup kacanya. Sekarang kalau sudah lewat, sudah tidak ditutup kacanya. Ya. Yang dulunya kalau kita bertamu ke rumahnya, selalu berpikir, datang lagi bertamu, habis duit kita ini, selalu bikinkan teh, bikinkan kopi. Akhirnya rajin berzikir, datang manakib, rajin khataman. Sifat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang tamu, berkah. Berkah. Iya. Tajwid itu, tajwid berkah. Ya, ilmu tajwid. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, Pak. Memang penghuni surga itu sedikit, penghuni neraka itu banyak. Jadi kalau kita lihat orang datang berzikir seperti ini, jangan pesimis, karena memang penghuni surga itu sedikit. Hanya golongan orang-orang yang sedikit itulah yang masuk ke surga. Kan Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah saya bagian dari orang-orang yang sedikit. Sedikit itu adalah banyak. Seperti seperti satu orang bagaikan 1000. Ada orang banyak 1000 orang, tapi bagaikan satu, pilih mana? Zikir akbar orangnya banyak, tapi zikirnya sedikit. Orangnya sedikit, tapi zikirnya banyak, pilih mana? Iya, zikirnya banyak, zikirnya banyak ya. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi ini tidak menceramai para ustadz, saya juga masih belajar sama abah. Kadang dibimbing, kadang dituntun kalau ada yang salah gitu. Irwan gini gitu. Ini gitu. Belajar. Karena kalau bicara masalah rohani Pak Bu, adik-adikku sekalian, bukan masalah akademik. Jangan berdebat dengan guru. Pernah suatu ketika Imam Ash-Sha'rani belajar kepada Syekh Ali Al-Khawas, guru mursyidnya. Syekh Ali Al-Khawas. Abdul Wahab Ash-Sha'rani ini selalu mendebat gurunya. Meskipun pada zahirnya menurut pandangan kita, guru kita itu salah pada zahirnya. Karena kita tidak tahu hakikat apa yang dilakukan oleh guru kita, ternyata benar. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Ash-Sha'rani itu berhenti berdebat dengan gurunya. Dia ikut. Akhirnya riyadhah, puasa dan lain sebagainya. Akhirnya beliau menjadi seorang wali besar dan menjadi seorang mursyid menggantikan gurunya. Itu Syekh Abdul Wahab Ash-Sha'rani. Pasti kita tahu pengarang kitab Al-Minah Hussaniyah. Jadi mudah-mudahan kita ini jangan pernah jemu, pasti ada cobaan Pak. Saya sendiri tahun 2011 saya ditalkin tapi belum serius, belum murakkazah, belum fokus. Akhirnya raja'tu ilal Masri, saya kembali ke Mesir. Sakantus sana, saya diam menetap di Mesir selama 1 tahun. Summa ba'da dzalika raja'tu ila Indonesia. Kemudian sesudah itu saya kembali ke Indonesia tahun 2012. Pulang ke Sulawesi, lanjut S2 2013, saya ditalkin kembali oleh Ustadz Samsul Rijal. Saya belum tahu itu apa TKN. Namanya saja TKN, talkin. Jadi waktu saya ditalkin tidak ada namanya, buat apa ditalkin, apa itu tareka, tidak. Langsung saya lompat. Tidak banyak bicara. Alaman ditalkin, saya penasaran. Apa itu TKN? Tarika. Akhirnya saya nanya sambil brosur, TKN, Tarikah Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah.
Dan waktu itu saya pernah minta kepada Allah, adakah di dunia ini yang menggabungkan dua tarikah? Menggabungkan dua tarikah tapi asalnya dua, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ini pokoknya asluhu. Qadiriyah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa tariqatun Naqsabandiyah min Abi Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya masih di Mesir, sering-sering browsing itu panggil sahabat. Tapi tidak tahu bagaimana caranya ke sana. Akhirnya pulang ke Indonesia, ternyata sudah ada di Sulawesi Barat, di Tanah Mandar waktu itu. Saya masuk, ya karena namanya di kampung itu ya kuat syariatnya. Setelah saya masuk, yang tadinya dapat jadwal biasa khutbah Jumat itu, saya dicekal untuk tidak khutbah Jumat itu. Dan itu Ustadz Mirwan tidak boleh khutbah Jumat. Oh, no problem. Maafi muskilah, la ba'sa, tidak masalah. Yang penting kamu bersama Allah. Makan nggak makan, asal kumpul bersama Allah. Mau nggak? Belajar ya, saya juga belajar Pak. Saya bicara di sini itu menasihati diri juga, mengingatkan diri. Kalau tidak ada yang saling mengingatkan, wah celaka kita. Jangan sampai kita merasa diri ustadz, surban panjang, songkok putih, kopiah putih. Jangan Pak. Biar songkokmu putih kalau tidak hatimu tidak putih. Biar jenggokmu panjang kalau hatimu tidak berjenggok. Kamu berjilbab, hatimu juga berjilbab. Kasih begitu. Kamu pakai kopiah, hatimu juga harus pakai kopiah. Ya, gitu. Jangan hilangkan dulu itu nama ustaz. Hijab itu ustaz itu hijab. Zikir saja, la ilaha illallah, enak supaya tidak ada beban. Itu dokter Pak LC MPD itu beban. Karena kemana-mana, dokter LC MPD kemana-mana selalu diminta ceramah. Biasa kita menjauh, ceramah, mau tidak mau ceramah karena dari Timur Tengah. Berat itu Pak, jangan kau bilang itu enak bawa titel, ya tidak Pak, tidak enak, berat itu. Tanggung jawabnya berat itu. Apalagi kalau kau tidak mampu bawa titel itu, titel ulama. Bisa kita jadi ustaz su, ulama su. Nauzubillahi. Itu olehnya kita bertasawuf untuk membersihkan diri. Tasawwaf ya tasawwafu. Membersihkan diri, tak bertaubat. Sah sufi, bersihkan dirimu. Fanakan dirimu dalam zikir kalimat la ilaha illallah. Leburkan sifatul hadawaniyah, leburkan sifatul basyariyah. Jadi kita itu punya 3 sifat. Sifatul hayawaniyah, 4 sifatul basyariyah, sifatul mulkiyah, sifatul rabbaniyah. Kita pengen sifatul rabbaniyah. Sifat hayawaniyah itu Pak, nafsunya tinggi. Tidak bisa lihat cewek cantik. Tidak bisa lihat cowok ganteng. Gantengnya. Siapa itu ustaz? Wakil talqin gantengnya. Lipstiknya 7 lapis. Bedaknya berupa-rupa, bermacam-macam warnanya. Itu sifatul hayawannya Pak. Makannya banyak. Habis makan lagi. Salat luhur makan lagi, salat asar makan lagi. Sifatul haya, itulah fungsinya zikir, menghilangkan sifatul hayawaniyah di dalam diri. Yang kedua sifatul basyariyah. Sifatul basyariyah itu wajar. Ada tidur, makan, minum. Sifatul basyariyah itu banyak tidurnya.
Makanya kita ini di TKN diajarkan namanya riyadhah, bangun tidur, supaya tidak tinggi sifatul basyariah kita, sifat manusia kita. Sedikit-sedikit tidur, enggak apa-apa kalau capek. Ada waktu, kalau tidak sanggup sholat tahajud 8 rakaat, witir sekian rakaat, cukuplah sholat tahajud 2 rakaat. Daripada tidak, pilih mana? Iya, kan pelan-pelan. Step by step, syai'an fa syai'a. Iya, pelan-pelan, jangan langsung kayak mau langsung jadi kiai. Belum kuat pondasinya langsung roboh. Oh, sholat tahajud 8 rakaat. Cuma 1 malam doang. Besoknya tidak sholat lagi. Itu sifatul basyariah. Wajar manusia makan. Ini kita enak. Apa enaknya? Makan banyak, zikir yang banyak. Ya. Kalau di kitab-kitab kita belajar kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Futuhatul Makkiyah, Mukasyafatul Qulub, Al-Minhanus Saniyah wa ma asbah dzalik, dan semua kitab-kitab tasawuf kurangi makan. Ya, memang sebenarnya itu benar ya. Nah, kita kalau terlalu kenyang sholat itu ngantuk, Pak. Coba saja bangun malam makan kenyang, Allahu Akbar, cepat tidur itu. Buktikan Mi. Ya, makan banyak pasti ngantuk itu. Bersikir, ya, iya ngantuk, Pak. Saya berani bicara begini karena saya pernah kan harus pengalaman dulu. Jangan bercerita kalau tidak pengalaman. Makanya itu ada istilah, jangan tanya sama dokter, meskipun dia dokter, tapi tanya sama orang yang berpengalaman. Itu sifatul basyariah, Pak. Minum, suka minum, ada ini, ada itu, wah, diminum semua, habis itu muntah-muntah. Itu sifatul basyariah. Yang ketiga sifatul mulkiyah. Sifat malaikat. Nah, sifatul mulkiyah ini itu biasanya disebut dengan karomah, tapi bukan itu yang kita cari. Saya hanya bercerita saja ya. Bercerita ada 4 sifat manusia itu. Sifatul mulkiyah seperti suatu ketika Sayyidina Ali naik kuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan kaki. Jadi Sayyidina Ali itu mau baku lomba dengan Rasulullah, siapa yang tercepat. Rasulullah, ayo ya Sayyidina Ali, saya duluan ya Rasulullah, silahkan ya Ali. Oh, ditancap gas itu kudanya Sayyidina Ali. Tancap, wah, dilihat ke belakang ternyata Rasulullah masih ada di belakangnya. Sifatul mulkiyah, sifat kemalaikatan. Ditancap lagi kudanya Sayyidina Ali, pasti saya sudah lebih duluan sampai di Madinah tempat wudhu. Pas sampai Sayyidina Ali ke Madinah, dilihat ke belakang Rasulullah sudah tidak ada. Pas masuk ke tempat wudhu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di tempat wudhu. Itu sifatul mulkiyah. Yang terakhir ini, makanya kita belajar tasawuf, sifatul rabbaniyah, sifat ketuhanan. Ya, Pak. Sombong jadi tawadu, itu sifatul rabbaniyah itu. Yang paling sederhana itu, Pak. Sifatul rabbaniyah, hati yang bersih, qalbun salim, itu sifatul rabbaniyah. Makanya ketika Jibril mau masuk, maka Jibril mengatakan, sampai di sini saya antara kamu ya Rasul. Sejengkal saya masuk, saya meledak. Sifatul rabbaniyah. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu, yang hanya bisa dimiliki oleh kita orang-orang yang bertakwa. Makanya beruntung kita, Pak Bu, adik-adikku sekalian yang mendapatkan zikir talqin itu, beruntung, amalkan. Jangan ini ilmu tinggi, Pak. Saya pernah masuk tarikat Ja'fariyah. Saya belum dikasih ini. Karena kalau kita belajar itu masih pemula, menurut tadi masih dikasih itu amalan-amalan biasa. Nanti kalau betul-betul dilatih mau masuk untuk ke jenjang berikutnya itu baru dikasih yang seperti ini. Beruntung kita, Pak, dikasih sikir jar, sikir kopi. Langsung dikasih 2.
langsung diamalkan. Ada lagi namanya zikir khatam. Luar biasa sekali. Saya juga pernah di Tariqah Dasukiyah Burhamiyah. Alhamdulillah saya terakhir di sini. Saya sudah wukuf di sini, alhamdulillah, insyaallah. Jadi jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia dan begitu agung yang namanya kalimat la ilaha illallah. Pernah suatu ketika diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ini adalah dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati ilal mizan. Jadi akan didatangkan di akhirat kelak nanti seseorang diperhadapkan dengan timbangan. Dihadapkan dengan timbangan. Wa tukhraju lahu tis'atun wa tis'una sijlan. Jadi dikeluarkanlah itu 99 catatan amal kejahatannya. Jadi nanti di akhirat kelak nanti ada orang yang akan dibawa di akhirat kelak nanti diperhadapkan dengan timbangan. Setelah itu dikeluarkan 99 catatan amal kejahatannya selama hidup di dunia. Wa kullu sijlim minha fiha khotayahu. Jadi setiap catatan kejahatannya itu ada dalam lembaran-lembaran itu, 99 lembaran itu. Akhirnya fatudau fi kiffatil mizan. Kemudian 99 catatan amal kejahatannya selama hidup di dunia itu ditimbang. Dan setiap catatan amal kejahatannya itu muddul basar, sejauh mata memandang. Bayangkan Pak, catatan amal kejahatannya itu wa kullu sijlim minha muddul basar. Setiap satu catatan amal kejahatannya itu sejauh mata memandang. Bayangkan Pak, apa di dalam kejahatannya? Pernah mencuri, pernah menipu, mengurangi timbangan, membuat madu palsu. Nah, tapi kalau bertobat ya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah berzina, pernah mencuri, pernah kidip-kidip mata, selingkuh dan sebagainya. Apa itu ketawa itu? Ya. Ada ketawa kenanya. Banyak 99 tentang kejataan. Akhirnya ditimbang. Nah, setelah dia diletakkan di atas timbangan, wa tukhraju kirtasun, maka dikeluarkanlah sebuah kertas. Kertas itu besarnya mislun namlah, seperti semut. Jadi seperti semut. Wa fiha syahadatun la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi catatan itu kecil sebesar semut. Bayangkan Pak, kertas sebesar semut tapi di dalamnya itu tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka ditimbang 99 catatan amal kejahatannya dengan sepotong kertas seberat semut yang di dalamnya maktubun fiha la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fayatarajjahu ala khotayahu. Maka ternyata satu timbangan kertas sebesar semut yang maktubun fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah afqalu, lebih berat. Itu baru dalam kertas Pak. Bagaimana kalau kalimat tersebut maktubun fi qulubina? Bagaimana kalau kalimat la ilaha illallah itu maktubun fi qulubina, tertulis di dalam hati kita? Bukan lagi tertulis, isbat, tertancap. Siapa yang tancap pemirsa? Ditancap, ditalkin, dikukuhkan. Usabbitu fuadahu. Dikukuhkan hatinya dengan zikir kalimat la ilallah, dengan zikir hobi, ditancap. Tak. Diuji, dihina, direndahkan, dia tidak goyah. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam. Akhirnya fayunajjihullahu bitauhidihi minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang tersebut dari neraka. Hanya sekecil kertas sebesar semut. Kita ini
sudah ditalkin, ditanamkan, ditancapkan, dikukuhkan kalimat tersebut, diamalkan setiap hari, bahkan setiap detik kita sebut nama Allah di dalam hati kita. Makanya Pak, luar biasa sekali. Kita langsung dikasih oleh guru kita kalimat la ilaha illallah dan zikir. Tawajjuh. Kalau kamu benar-benar soleh benar-benar ya, tapi bukan itu yang saya hanya cerita saja. Tawajjuh. Tiba-tiba kamu sudah di Sulawesi Barat. Bisa Pak. Percaya enggak? Percaya. Harus yakin dan percaya meskipun belum bisa. Iya. Karena bukan itu yang kita cari. Apa yang kita cari? Ilahi anta maksudi waridaka ulubi. Jangan cari di sisi karoma, di sisi Allah. Karena kata guru kita Abah, sebaik-baik tempat adalah indallah wa husnul ma'ab indallah. Sebaik-baik tempat kembali adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalian tidak bisa berada di tempat, di sisi yang terbaik di hadapan Allah kalau tidak ada guru yang menuntun dan membimbing kamu. Enak saya tadi ini. Coba, saya bawa mobil dari Surabaya ke Jember. Tidak ngusul Pak. Tidak sampai-sampai saya ke Jember. Tapi karena saya dibawa oleh mursyidnya mobil, bukan mursyid tarika ya. Iya, mursyidus sawaq, mursyidnya mobil. Saya diantar sampai masih pusing. Dijemput. Dijemput dari Pak. Akhirnya dipertemukan sampai di pondok pesantren. Wusul. Saya tadi tidur di mobil. Ngorok lagi. Sampai Pak. Itu enaknya. Jadi kalau kita bersama orang yang ada di sisi Allah, sudah pegangan. Kun ma'allah. Dudukkan dirimu dengan Allah. Apa yang dimaksud kun ruhani. Bukan jasadmu. Kun ma'allah. Hendaklah kalian bersama dengan Allah. Apanya yang bersama? Ruhmu. Karena ruh itu adalah bagian dari Allah. Itu datangnya dari Allah. Fa'illam takun ma'allah. Jika kalian tidak mampu bersama dengan Allah, mendudukkan ruhmu dengan Allah, fakun ma'aman ma'allah, maka dudukkanlah ruhmu bersama dengan orang-orang yang sudah sampai ruhnya sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Kenapa? Limadha? Fa innahu yusiluka ilallah. Karena mereka itu adalah orang yang akan menyampaikan, mendudukkan ruhmu di hadapan Allah. Ya Allah, ini Ustadz Muhammad Soleh. Udah, siapa? Oh ya, sudah langsung disucikan, diangkat jadi wali. Tapi tidak bisa Pak. Paling jadi wali murid, wali mengaji. Nah, tapi kalau duduk sama waliullah kekasih Allah, insya Allah kamu, meskipun kamu tidak bisa menjadi seorang wali, tapi kamu kena percikan kewalian. Itu Pak, yang kau pandang enteng itu percikan kewalian loh. Terkadang percikan api itu membakar seluruh rumah itu. Kan mulai kebakaran dari percikan. Hebatnya, apalagi kalau percikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak terasa yang 45 menit. Biasanya sampai jam 3. Tapi saya enggak sanggup juga ini tuh. Ya. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan, terutama kepada saya, konsisten dalam beribadah, al-istiqomah. Karena al-istiqomatu fawqal karomah. Istiqomah itu di atas karomah kedudukannya. Kenapa? Karena al-istiqomatu nafsu. Istiqomah itu sendiri karomah Pak. Makanya dikatakan al-istiqomatu
khairum min alfi karamah. Istiqomah konsisten adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena al-istiqomatu nafsuhu, istiqomah itu sendiri adalah karomah. Tidak ada di dunia ini yang mampu dan bisa menjadi wali kecuali orang-orang yang istiqomah menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah adalah merupakan mansubul wilayah, merupakan pangkat kewalian. Jadi bapak-bapak, ibu adik kalian sudah ditalkin, kalian sudah mendapatkan pangkat kewalian. Jangan dicopot itu pangkat jenderalmu. Kau tidak dihormati lagi itu kalau di pohon. Jangan copot pangkatmu. Itu pangkat kewalian itu Pak. Kalau sudah ditalkin itu sudah pangkat kewalian, itu luar biasa itu. Tapi jangan bilang saya sudah jadi wali. Apa wali apa? Wali setan. Pak. Jadi jamaah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan mursyid kita dan guru kita. Jangan pernah takut. Itulah enaknya kalau kita berguru, punya mursyid. Karena dimanapun kita berada akan selalu dilihat, dipandang, dipantau oleh guru kita. Bahkan ketika kita sakratul maut, maka guru kita akan datang langsung di tempat tersebut. Kalau datang sakratul maut, diancam, ya tidak usah tampar kamu itu. Ini anak murid saya ini. Nabi Musa menampar malakul maut. Apalagi guru mursyid, hati-hati kau cabut nyawanya murid gue. Murid pilih. Iya, coba kita Pak, kalau ada pendekar di sini, ada yang ganggu muridnya, marah nggak gurunya? Marah toh? Iya, gimana kalau guru kita itu ada dalam mangkobah, dicabut ruhnya, jangan cabut ruhku, siap lo kau jalan sampai berkelahi sama malakut maut. Jadi jawab sekalian Allah, jangan ragu dan jangan bimbang dalam sebuah kaidah usul fikih, al yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak disertai dengan keraguan, maka hendaknya kita yakin dan konsisten dalam berzikir, beramaliyah. Mudah-mudahan kita termasuk murid yang diakui oleh guru kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. الفاتحة.